Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heria. Kali ini kita akan mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Ukti Cantik Ada Salam Ustadz Kenama. Kita akan langsung nonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Yuk kita bahas ini ya, soalnya aku udah gregetan kenapa masalah sesimpel ini lama banget kelarnya. Yuk, mari kita bahas bersama ukti yang cantik ini. Pertama, kita muslim meyakini bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Ya, Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Begini ukti, saya ada pertanyaan untuk Anda. Bagian yang mana dari Taurat dan Injil yang disempurnakan oleh Quran? Nah, bagian yang mana tuh? Karena begini, saya kasih pemahaman secara umum aja ya. Ketika Anda bicara tentang Taurat, maka Anda sedang berbicara tentang hukum, ketetapan, dan peraturan tuh. Itu isi daripada Taurat. Nah, apa yang disempurnakan? Apakah hukum-hukum yang ada di dalam Taurat itu kurang sempurna? Atau segala ketetapan dan peraturan di dalam Taurat itu tidak sempurna, sehingga harus disempurnakan oleh yang namanya Quran? Ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan Injil. Injil yang Anda maksudkan itu Injil yang mana tuh yang tidak sempurna? Apakah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu tidak sempurna? Guys ya, kitab suci sebelumnya itu hanya berlaku untuk periode tertentu gitu. Hukumnya tidak universal, tidak berlaku hingga akhir zaman ya. Makanya Anda lihat, satu-satunya agama yang kepatuhan itu hanya Islam. Islam tuh ngatur segala hal, dari mulai bangun tidur, masuk WC, keluar rumah, masuk rumah, bahkan bangun, makan, minum, sehingga tidur lagi, semua diatur dalam Islam. Tidak ada tidak diatur dalam Islam, itu artinya kesempurnaan ajaran. Tidak ada apapun itu yang tidak diatur oleh Islam. Cuma Kristen, ya, tidak ada standar. Paling standarnya adalah baik buruk, mencuri tidak mencuri, itu saja. Ya pasti itulah, nggak ada detailnya. Coba tanya kepada orang Kristen, kalau masuk WC kaki mana duluan? Mereka nggak bisa jawab. Apa yang diucapkan ketika mau tidur, atau mau masuk WC, atau mau minum, apa yang diucapkan, atau mau apapun itu, atau lagi mengenai masalah apa, Anda harus gimana? Itu nggak ada dalam Kristen, ya. Yang diambil dari kitabnya nggak ada solusi itu. Yang ada dari pendapat dari orang-orang pribadi, ya. Kalau Islam beda, semua itu ada rujukannya di Quran dan hadis, lengkap semua nih guys. Itulah bedanya. Makanya penyempurnaan hukum-hukum yang sebelumnya tidak ada, sekarang jadi ada gitu kan. Sehingga harus disempurnakan oleh Quran. Ya, karena setahu saya Injil dalam Islam itu adalah diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, masa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan Injil kepada Isa, terus Injil itu Anda anggap tidak sempurna, maka kemudian Allah kemudian mengatakan bahwa datangnya Quran untuk menyempurnakan Injil itu lagi. Injil disempurnakan dengan Quran, sama gini ya. Buku pelajaran SD yang datang di awal itu belum sempurna. Lalu ditambah lagi, di-upgrade dengan namanya buku SMP. Lalu di-upgrade lagi dengan namanya buku SMA. Disempurnakan dengan buku kuliah. Sempurna lagi oleh buku kedokteran S3. Baru sempurna. Baru dianggap dia tuh sudah doktor. Orang yang ilmu sudah sempurna, sudah lengkap. Gak ada lagi di atas doktor, nggak ada. Doktor paling tinggi. Doktor itu adalah tingkat pendidikan paling sempurna, guys. Itu loh jauh pikirnya. Jadi SD aja nggak cukup. Harus di-upgrade ke SMP, SMA, kuliah S1, bahkan sempurna sampai ke S3, guys. Itu loh jauh pikirnya. Yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi. Jadi Taurat itu kayak buku SD, Zabur kayak buku SMP, Injil kayak buku SMA, dan Al-Quran adalah bajunya S3, bukunya S3. Itu loh jauh pikirnya, guys. Isa, yang mana nih yang disempurnakan terkait dengan Injil? Injil yang ada di dalam kitabnya orang-orang Kristen, atau Injil yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa?
Jadi Injil itu memang diturunkan Allah pada Nabi Isa. Di Kristen kita bisa lihat ya, kita tuh berkata bahwa Yesus berkata bahwa aku yang telah memberitakan Injil pada kalian. Juga ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus telah berkeliling ke Galilea untuk memberitakan Injil, kerajaan Allah. Artinya Injil itu yang memberitakan Yesus, bukan Lukas, bukan Matius atau lainnya. Bukan kesaksian Lukas, Matius. Itu di Islam namanya hadis. Ya. Quran itu tidak berisi kesaksian dari para sahabat kayak Umar, Ali, Utsman. Itu adalah larinya ke hadis. Di Kristen beda. Alkitabnya sudah campur-campur antara Injil yang Yesus beritakan dengan kesaksian Lukas, Matius, dan lainnya. Jadi sama kayak Al-Quran campur hadis. Itulah Alkitab. Kalau Injil yang asli itu adalah semua yang hanya kata-kata Yesus. Di luar Yesus itu bukan Injil. Ya. Makanya kita yakini Injil itu adalah apa yang Tuhan Allah turunkan kepada Nabi Isa, atau di Alkitab itu adalah apa yang diucapkan oleh Yesus. Itulah Injil, guys, sejatinya. Harus jelas ukti, ya. Orang Yahudi kan tidak mengakui Yesus. Oh, orang Yahudi tidak mengakui Yesus. Oh, oke. Mungkin Anda berpikir Paulus itu orang Papua. Murid-murid itu orang NTT. Gini, kita ngomong tentang ketua-ketuanya. Ingat ya, orang Yahudi itu kan ada apa ya, semacam rabinya, rabi Yahudi. Kalau Anda lihat misalnya kayak Papua itu adalah ketua adatnya. Ya. Secara general, orang Yahudi tidak mengakui Yesus. General. 1-2 itu nggak masuk hitungan harusnya. Gitu, receh, minoritas. Paulus dan beberapa itu kan hanya minoritas, tapi sebagian besar itu tidak mengakui, gitu guys. Dan juga tidak semua mengakui, gitu loh dia pikirnya kan. Jadi harus mengerti bahwa logikanya memang secara general ya, bahkan bukan cuma tidak diakui, bahkan hendak bisa dibunuh guys. Itu faktanya gitu kan. Terus 5.000 orang yang mengikuti Yesus itu, ya, yang Yesus melakukan mujizat dan memberi makan 5.000 orang itu orang Manado semua tuh, ya kan? Aduh, coba yang agak cerdas dikit lah. Jadi makanya ada istilahnya agama Yahudi, ya. Karena Yahudi itu mengklaim bahwa agamanya Yahudi. Orang Yahudi agamanya Yahudi. Sampai segitunya mereka tuh fanatiknya guys. Orang Yahudi, nama agamanya juga Yahudi. Ya. Kita tidak ada tuh orang Indonesia agamanya Indonesia, nggak ada. Orang Arab agamanya Arab, nggak ada. Ya, Indonesia Arab agama Islam. Artinya Yahudi itu fanatik. Ini kita bisa simpulkan bahwa Yahudi itu sesungguhnya tidak percaya pada Yesus. Makanya mereka tuh beragama Yahudi. Kalau mereka percaya pada Yesus berarti agamanya Kristen, ikut Yesus. Tapi mereka adalah Yahudi guys. Itu loh dia pikirnya ya. Perkara 1-2 atau 5.000 orang itu nggak masuk hitungan, bukan masuk hitungan sama sekali ya, tapi itu adalah tidak signifikan, tidak terlalu berpengaruh sama sekali guys. Poinnya adalah begini, bukan soal minor atau mayor ketika ada yang mengikuti Yesus itu, tetapi kenyataannya adalah bahwa ada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan itu. Begitu ukhti. Iya, percaya Yesus Tuhan bukan dari kata-kata Yesus, itu masalahnya. Sekian banyak orang Yahudi justru percaya dia adalah cuma nabi. Bahkan ada orang Yahudi yang percaya bahwa dia bukan nabi, bukan Tuhan, apalagi nabi. Ada guys. Itulah orang yang Anda membunuhnya itu, rabi-rabi Yahudi itu. Karena kalau mereka menimah percaya dia nabi, tak mungkin dia mau dibunuh. Karena kayak Nabi Muhammad ya, tidak ada yang percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi orang kafir Quraisy. Ya, makanya mau dibunuh sama Yesus. Artinya ada banyak juga orang Yahudi yang tidak percaya kenabian Yesus, bahkan jangan ketuhanannya, kenabian pun mereka tidak percaya. Maka mereka mau bunuh dia gitu. Dan banyak juga yang percaya dia itu hanya utusan nabi, bukan Tuhan. Dan hanya segelintir orang minoritas yang percaya dia Tuhan. Itulah Paulus dan teman-temannya itu kan. Ya. Tapi kalau Anda mau menggunakan Al-Quran untuk membenarkan Trinitas, itu menurut saya agak lucu.
Ini ukti ya, di dalam bukunya Munim Siri, Polemik Kitab Suci Tafsir Reformasi atas Kritik Al-Quran terhadap agama lain, di dalam halaman 299 ini dikatakan begini nih, dalam Islam tidak ada Trinitas, ya nggak ada. Yang ada itu adalah Esa, satu-satunya. Jangan Anda coba samakan Islam itu dengan Kristen, beda. Anda silakan pakai istilah Trinitas, Tritunggal, kami tidak ada istilah itu gitu. Jadi jangan ngarang gitu kan. bahwa Al-Quran keliru mendeskripsikan doktrin Trinitas sebagai triteisme, diperkuat lebih jauh dengan Quran surat 5 ayat 116 yang mengisyaratkan bahwa orang Kristen dituduh mempercayai 3 Tuhan, Tuhan Allah, Isa, dan Maryam, bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepercayaan itu ada. Kalau Anda baca sejarah, ada kepercayaan orang yang percaya bahwa Tuhan itu adalah 3. Mereka menuangkan Allah, Allah Bapa, Allah Anak Yesus, dan Allah Ibu yaitu Maria. Ada guys, Anda baca sejarahnya itu kan. Jadi tidak akan ada orang Kristen yang mau menggunakan Quran untuk bicara tentang Trinitas itu. Ya, karena dalam konteks Quran pun Quran salah mendeskripsikan tentang Trinitas. Begitu, ukhti. Jadi Mas Elia silahkan lanjut. 3 Tuhan dalam satu, ya. Tetap itu adalah 3, ya. Mau coba godok di satu gimana pun cara tetap 3. Karena Allah Bapa beda dengan Allah Anak, beda dengan Allah Kudus. Ketika Anda ngomong tentang Allah Anak, artinya Anda ngomong tentang Yesus, bukan ngomong tentang Allah Bapa. Allah Bapa di surga, Allah Anak di bumi. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Makanya 3-nya itu tidak mungkin bisa disatukan, karena 3-nya berbeda. Satu di surga, itu Allah Bapa, satu di bumi, yang di manusia Yesus, dan satu lagi yang roh tadi mana, yaitu Roh Kudus, guys. Itu adalah 3 hal oknum pribadi yang berbeda, guys. Lanjutkan aja argumen-argumen Anda tentang kekristenan dan keislaman menurut keyakinan Anda, tapi jangan bawa-bawa ke ranah kebijakan. Apa? Tidak boleh dibawa kepada ranah kebijakan? Anda tahu nggak? Di dalam kekristenan itu, khususnya orang-orang yang belajar teologi itu, mereka belajar tentang hermeneutik. Hermeneutik itu prinsip dan metode menafsirkan Alkitab itu, ya. Nah, saya mau kasih tahu. Iya, prinsipnya dengan imani saja. Walaupun tidak logis itu kan, imani saja, itu prinsip hermeneutika gitu, hermeneutika gitu kan. Bahwa ayat-ayat yang digunakan itu sudah keluar daripada konteks penafsiran atau hermeneutik itu. Ya, hanya comot ayat terus mau membenarkan tafsiran Anda. Begini, kalau memang Anda punya referensi yang kemudian membahas ayat-ayat di dalam Alkitab dan dijadikan sebagai rujukan, ada kajian akademisnya, ayo tunjukkan biar saya baca atau teman-teman Kristen yang lain baca. Jangan main comot-comot aja tuh untuk membenarkan tafsiran Anda. Ya, poin saya yang terakhir adalah kita menafsirkan sesuatu itu memakai pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar dan pakai logika akal sehat gitu, guys. Itu prinsipnya. Jadi Anda tidak perlu menjadi seorang profesor bahkan, ya. Ya, karena kalau seorang profesor pun kalau dia pakai dogma imani saja, ya dia akan memakai pemahaman teologi yang sudah diajarkan menurun bahwa ini adalah Tritunggal, Trinitas, begitu itu, guys. Gak bisa, kita harus memakai pikiran terbuka dan memang betul-betul pakai logika yang akal sehat dan memakai pemahaman bahasa Indonesia yang benar gitu, bahwa Anda akan menemukan dengan metode itu bahwa dengan logika akal sehat itu akan Anda temukan banyaknya potensi dari kitab. Ya, kok bisa dikatakan bahwa Allah itu Trinitas, padahal dikatakan bahwa Allah itu tidak sama serupa sebanding dengannya, guys. Mau lihat secara tekstual dan kontekstual, ayat-ayat itu tidak bicara tentang nubuatan yang terkait dengan Nabi Anda yang mulia dan terhormat itu. Begitu, ukhti. Semangat. Ayatnya ada yang berbunyi bahwa kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong itu tidak akan diutus padamu. Jadi saatnya Yesus harus pergi dulu, baru nanti akan datang seorang penolong yang lain. Ingat, seorang penolong yang sama seperti Yesus. Artinya dia nabi juga, guys. Dia akan mengatakan apa yang didengarnya. Artinya dia punya mulut, dia punya telinga. Dia menyampaikan apa yang didengarnya. Kalau itu ngomong tentang Roh Kudus kan nggak masuk akal. Gimana cara Roh Kudus menyampaikan?
dia yang nggak punya mulut, baca dengarkan gitu. Makanya guys ya, itu apalagi ngomongnya adalah seorang penolong yang lain, alias seorang Mesias yang lain. Yesus adalah seorang penolong, dan ini Nabi Muhammad adalah seorang penolong yang lain yang diutus hanya ketika Yesus pergi. Kalau Yesus nggak pergi, dia tidak akan datang. Artinya ada dua pribadi yang berbeda. Kalau Yesus kan adalah oknum yang satu kan dengan Roh Kudus. Artinya kalau Yesus pergi, Roh Kudus juga pergi. Nggak mungkin ada, guys. Jadi sesuatu hal yang bukan Yesus lah gitu. Itulah disebutnya sebagai Nabi Muhammad, guys. Ada ya nubuatannya gitu kan. Orang Kristen kitabnya cuma apa? Surat-surat Paulus. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Itu according to. Itu barusan ngobrol sama dokter. Menurut ya. Menurut. Berarti kan bukan kitab suci. According. Iya, kesaksian. Menurut Lukas, menurut Matius, kesaksian. Sama kayak Anda bayangkan ada Quran yang bicara, misalnya Qurannya Abu Bakar, Qurannya Umar. Artinya Quran menurut Abu Bakar, Quran menurut Umar. Sama dengan Injil Lukas, Injil menurut Lukas. Makanya bahasa Indonesia adalah according, menurut. Islam tidak mengenal itu. Semuanya perkataan Nabi Muhammad yang merupakan firman Tuhan 100%. Ini tidak ada kata-kata menurut Umar, menurut Usman, tidak ada. Itu hanya terjadi dari kitab, guys. To, maka itu saya nggak mau pakai. According to, maka itu saya nggak mau pakai. According to, maka itu saya nggak mau pakai. Saya pakai kalau saya ingin fight, itu baru saya pakai ayat itu. Karena ayat itu. Jadi kita hanya mau pakai yang kata-kata Yesus saja, ya. Kata-kata yang selain Yesus, yaitu according menurut Lukas, menurut Matius, menurut Paulus, itu tidak kita pakai. Karena ada cek pasti akan ada kontradiksi di dalamnya. Apa yang Yesus ucapkan itu akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Lukas, Matius, dan Paulus. Itu bukti bahwa mereka ini tidak sama dengan Yesus. Mereka ini berbeda, ajaran berbeda gitu. Berguna. Kita akan lihat apakah Kainama benar-benar tidak mau pakai keempat Injil itu. Kita baru saja mendengarkan Kainama bukannya tidak mau pakai, ya. Dalam artian dia tuh tidak mau pakai, dalam artian untuk mengimani, ya. Karena dia hanya mengimani, kita semua hanya mengimani kata-kata Yesus. Lainnya tidak kita imani. Nah, dipakai ini adalah dalam hal untuk menunjukkan bahwa ada kontradiksi. Paulus ngomong begini, Yesus ngomong begini, ada perbedaan. Itu kita pakai untuk buktikan bahwa ajaran Paulus dan lainnya itu tidak sama dengan ajaran Yesus. Itu perlu dipakai. Tapi untuk mengimani tidak memakai itu. Kita hanya mengimani apa yang Yesus ucapkan, gitu guys. Pernyataan Kainama bahwa dia tidak mau menggunakan keempat Injil tersebut karena ditulis according to penulisnya. Tapi pada kesempatan lain, Ustadz Kainama justru menggunakan Injil Yohanes sebagai dasar imannya. Pada video berikut ini Ustadz Kainama menceritakan bahwa ada Ustadz yang menyanggah klaimnya soal Yesaya 42 ayat 1, karena Ustadz ini sudah melihat dari literatur Yahudi bahwa apa yang disampaikan Kainama itu salah. Oleh karena itu, Ustadz ini meminta Kainama untuk mencabut pernyataannya. Gantinya mengakui kesalahannya, Kainama malah marah dan bersikeras dengan pendapatnya. Berikut videonya. Saya nggak ngerti ada orang yang bilang apa, Kainama cabut pernyataanmu tentang Mesulam dan tentang Etmak. Yang ngomong gitu orang Islam. Aku sudah menyelidiki dari Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Aku sudah menyelidiki dari Targum. Aku sudah menyelidiki dari kitab-kitab Yahudi. Aku sudah menyelidik. Lu nyelidikin ke kitab Yahudi yang nggak bakalan nongol, bos. Ahmadnya. Mereka mau tutup itu. Gimana juragan? Imani saja. Di dalam surat As-Saff ayatnya yang ke-6. Isa ibnu Maryam qala, ya Bani Israel, katanya, aku sebagai Isa ibnu Maryam, Jesus Christ, membenarkan kitab Taurat. Dan akan datang seorang rasul setelah aku, namanya Ahmad. Kalau antum nggak percaya 42 ayat 1 itu adalah nubuatan tentang Ahmad, maaf ya, jangan marah, jangan marah aku ya. Ini aku aja ini. Ini aku sendiri ya.
Aku tidak mau mempengaruhi orang, brainwashing orang, enggak. Aku cuma mau bilang aja, bos. Juragan, para ahli-ahli yang debaters itu di media sosial, come on. Lu marah gua gimana? Orang bersaksi dimarahin. Ustadz lagi marahin gua. Tarik. Kalau ditarik itu imanku ditarik. Iman Islamku ditarik. Berarti nggak ada lagi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu. Feruah amat. Feruah amat. Itu nggak ada lagi. Gimana saudara? According to. Maka itu saya nggak mau pakai. Teman-teman dengar sendiri pengakuan Kainama. Bahwa jika Yesaya 42 ayat 1 ditarik maka iman Islamnya juga ditarik. Jadi gini ya, sesuatu yang merupakan kata Yesus kita imani. Jadi bukan berarti semua menurut itu adalah semuanya itulah kesaksian dia yang sudut pandang dia. Lukas, Matius juga menyampaikan apa yang Yesus katakan. Itu loh berikutnya. Ngerti nggak? Contoh gini. Kesaksian Umar mencatat bahwa Nabi pernah ngomong begini. Itu perkataan Nabinya adalah benar. Tapi kalau ditambah-tambah dengan Umar, Nabi itu menurut saya begini-begini, itu belum tentu benar. Ya, makanya dibedakan antara Quran dengan hadis. Hadis adalah kesaksian para sahabat. Quran tidak. Quran hanya kesaksian para sahabat tentang apa yang Nabi ucapkan, itu saja. Betul-betul apa yang Nabi ucapkan. Tanpa tambah-tambah dengan pendapat atau asumsi dari para sahabat. Itu bedanya, guys. Dan otomatis Yohanes 16 ayat 13 yang terdapat nama nabinya tidak ada lagi. Dari sini kita lihat justru Kainama menggunakan Injil Yohanes sebagai dasar imannya. Padahal tadi katanya dia tidak mau pakai keempat Injil itu karena ditulis menurut Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kembali kita lihat, Ustadz Kainama menjilat ludahnya sendiri. Entah udah berapa banyak ludah yang sudah dia jilat. Oke teman-teman, demikian Jadi orang yang ngerti kita ini nggak paham bahwa yang dilihat dimaksud Kainama itu adalah dari keempat kitab itu, Lukas, Matius dan sebagainya, itu kan campur-campur. Ada yang memang mereka mengutip kata Yesus, ada yang mereka tuh kesaksian mereka, itu dibedakan. Ya, jadi menurut Lukas, kalau menurut dia itu, atau menurut Matius, atau menurut Paulus itu yang disampaikan bukan kata-kata Yesus, tapi apa yang kesaksian dia yang lain, ya itu yang harus kita tidak percayai. Ngerti nggak maksudnya? Karena dalam Lukas, Matius itu ada kata Yesus. Poinnya adalah kata-kata Yesus dan selainnya. Kalau Lukas, Matius mengutip kata-kata Yesus apa adanya, itu yang kita pakai argumentasi. Yang kita pakai, kita imani. Kita semua misalnya percaya pada kata Yesus yang disampaikan oleh Lukas, Matius dan sebagainya. Tapi ingat, hanya kata-kata Yesus ya. Tapi kalau kata-kata itu sudah dirubah, ditambah, apalagi memakai pendapat Lukas, Matius, itu tidak akan kita imani. Itu bedanya. Karena ingat, Yesus berkata bahwa aku yang telah memberitakan Injil pada kalian. Dia lain berkata bahwa Yesus itu keliling rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil dari Allah. Artinya Injil itu yang adalah yang semua yang Yesus beritakan, bukan yang diberitakan oleh Matius, Lukas. Sama kayak Quran adalah firman Allah yang disampaikan oleh Muhammad, tidak ada selainnya. Artinya apa yang disampaikan oleh Umar, Utsman, kalau dia bicara tentang sudut pandang dia atau apapun yang dia diucapkan Nabi, itu bukan Quran, tapi hadis, guys. Itu dia berpikirnya. Dan pribadi harus bisa belajar untuk bedakan itu, gitu kan. Mana yang kata-kata Yesus, mana yang samanya dengan kata-kata Muhammad, dan mana yang kata-kata para sahabatnya Umar, Utsman, Lukas, Matius, dan Paulus. Untuk Anda bisa paham bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Kainama itu seperti apa, gitu kan. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.